Bagaimana hukum meminjam uang kepada orang lain, akan tetapi jaminannya itu dimanfaatkan oleh orang yang memberikan minjam. Saya ulang ya. Bagaimana hukum memberikan minjam uang kepada orang lain, tapi dengan persyaratan ada jaminan, dan jaminan itu dimanfaatkan oleh orang yang memberikan minjam. Nah, kalau di Indonesia istilahnya gade. Kalau di Lombok istilah nyanda nanggep. Nyanda itu yang menggadekan, nanggep itu yang menerima gade. Nah, gimana hukumnya? Ini yang sering terjadi ya di masyarakat kita. Kita baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ya. Ini ada jawabannya di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Dr. Wahbah Zuhaili ya. Wa qala Syafi'iyah kal Malikiyah. Ulama-ulama yang berzhab Syafi'i dan ulama-ulama yang bermazhab Maliki sama ya. Ijmalan secara global berpendapat laisa lil murtahini. Tidak boleh bagi orang yang menerima gade ayan taf'a bil ainil marhunah, untuk memanfaatkan benda atau barang yang digadekan atau yang dijadikan sebagai jaminan. Misalnya kita memberikan orang minjam, mau jaminannya sepeda motor, maka sepeda motor ini tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang memberikan pinjam atau menerima gade. Nah, kalau di Lombok yang sering terjadi sawah. Ada orang minjem duit, nanti jaminannya apa? Sawah. Tapi sawah ini digarap oleh orang yang memberikan minjam. Ah, ini tidak bagus saudara itu. Tapi fa'ilam yakunil intifa masyruton fil aqdi jaza lil murtahini al intifa'u birrahni biizni sahibihi. Nah, kalau memanfaatkan barang yang digade itu atau jaminan itu tidak disyaratkan di waktu akad. Di waktu akad tidak ada persyaratan. Jaza lil murtahini, boleh bagi penerima gade al intifa'u birrahni, untuk memanfaatkan barang gadean tadi itu dengan sebab gadean itu, tentunya biizni sahibihi, dengan izin pemiliknya. Tapi biasa adik-adik ya, orang kalau menggadekan barangnya biasa dimanfaatkan ya, kecuali mungkin menggadekan emas. Nah, biasa emas itu tidak dimanfaatkan. Cuma nanti kalau tidak dapat tebus, dia terus mengeluarkan duit. Nah, seharusnya caranya kalau tidak bisa ditebus, dijual itu. Artinya marhunah itu, barang jaminan itu dijual. Nah, nanti hasil penjualannya itu digunakan untuk bayar hutangnya. Itu cara yang Islami ya, Dede ya. Nah, cuma di Indonesia ini udah menjadi kebiasaan ya, menjadi tradisi udah. Kalau orang menggadekan sawahnya mungkin, atau menggadekan sepeda motor atau tempat, biasa itu dimanfaatkan oleh yang menerima gade. Nah, di sini hadirin ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Itu dianggap nanti gitu ada unsur ribanya. Kenapa dianggap ada unsur ribanya? Li'anna kulla qardin jarra naf'an ay manfaatan bahwa riba wa haramun. Karena segala bentuk pinjam meminjam atau pemberian utang yang mengandung ada unsur manfaat, yang mengandung ada unsur menarik manfaat atau memberikan manfaat kepada yang memberikan minjam, itu hukumnya adalah riba wa haramun, dan hukumnya haram. Makanya yang penting kita hati-hati aja lah, jangan sampai yang kita makan atau hasil dari apa yang kita makan itu adalah dari yang diperdebatkan oleh ulama atau syubhat. Nah, ini Syafi'iyah Malikiyah itu mengatakan
mengatakan haram, adik-adik ya. Tidak boleh. Saya pernah ditanya, adik-adik, oleh orang yang meminjamkan duit sama orang lain, tapi jaminannya adalah kontrakan rumah. Nah, kontrakan itu sedang disewa, dikontrak oleh orang, dan hasil kontrakannya itu diberikan kepada orang yang memberikan pinjam. Ya, saya katakan kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak boleh, itu haram. Tapi ada ulama usul fiqh, namanya Syekh Zakaria Bila, bukan Syekh Zakaria Al-Ansari ya, Syekh Zakaria yang seleting dulu semasa sezaman dengan Maulana Syekh di Mekah. Ya, salat ya, itu ya mengatakan karena ini udah menjadi tradisi ya, yang penting saling ridha meridai, itu namanya babut taradhi, bab saling ridha meridai. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum illa an takuna tijaratan an taradhin, saling ridha meridai. Itu tijarah. Ini bukan masuk dalam kategori tijarah. Walaupun ada yang ulama yang mengatakan artinya boleh, yang penting saling ridha meridai, tapi sebaiknya kita hati-hati. Artinya lebih ihtiyat, jangan sampai kita lakukan. Ini terutama sekali kita yang bergelut di bidang apa? Kita yang bergelut di bidang agama, yang mengetahui sehari-hari atau mengkaji tentang agama, maka hendaklah kita hati-hati.